Assalamualaikum sahabat Wasmen, jumpa lagi. Kali ini kita akan membahas tentang isu hangat saat ini, yakni demo yang dilakukan masyarakat Indonesia. Kita akan menyoroti penyebabnya serta solusi yang ditawarkan, tapi dengan perspektif yang berbeda. Namun sebelumnya jangan lupa untuk melakukan subscribe, like, dan komen agar channel ini selalu menyajikan tayangan-tayangan yang mencerdaskan. Selamat menyaksikan. Gelombang demo yang saat ini mengguncang Indonesia menunjukkan satu hal. Rakyat sudah muak dengan wajah politik yang itu-itu saja. Hampir semua presiden menjanjikan pemberantasan korupsi, tetapi sampai hari ini korupsi tetap mengakar. DPR dipersepsikan lebih sibuk mengurus kepentingan partai daripada rakyat. Aparat penegak hukum sering dituding tidak netral. Rakyat pun kehilangan kepercayaan. Mengapa hal ini terus berulang? Jawabannya karena teori trias politika yang kita anut tidak lagi memadai menghapus realitas zaman. Adapun kelemahan trias politika saat ini, di pihak legislatif sering dikuasai partai politik, sehingga rawan korupsi dan transaksi politik. Sementara di pihak eksekutif sering terlalu dominan, hingga lahir pemerintahan otoriter yang terselubung. Dan di pihak yudikatif, walaupun independen, masih bisa dipengaruhi oleh politik dan oligarki. Jadi tidak ada kekuatan yang mengawasi media, teknologi, dan ekonomi. Padahal era modern sangat dipengaruhi itu. Bagaimana solusinya? Saya menawarkan konsep baru. Bukan trias politika, tetapi panca politika integratif. Suatu sistem pemerintahan modern berbasis 5 kekuatan yang saling mengimbangi dan diawasi langsung oleh rakyat. Apa kekuatan itu? Yang pertama adalah tentunya legislatif, yaitu Dewan Rakyat. Fungsinya adalah membuat undang-undang. Anggota dipilih dengan sistem digital direct democracy. Artinya rakyat bisa ikut memberi suara langsung lewat aplikasi berbasis blockchain untuk isu-isu tertentu. Partai politik tidak dominan. Karena apa? Karena ada kuota 50% kursi untuk calon independen. Kekuatan yang kedua adalah eksekutif atau pemerintah. Presiden dan kabinet sebagai pelaksana harus mengumumkan laporan kinerja mingguan yang bisa dipantau oleh publik. Kemudian ada mekanisme rekol langsung oleh rakyat bila gagal. Kekuatan yang ketiga adalah yudikatif, yaitu untuk keadilan publik. Hakim dipilih melalui merit system plus persetujuan publik. Putusan penting dapat direview oleh Majelis Etik Publik, yaitu gabungan dari akademisi, tokoh masyarakat, dan pakar hukum independen. Kekuatan yang keempat adalah media dan informasi. Dewan Informasi Nasional. Kekuasaan baru yang mengawasi media, algoritma medsos, dan arus informasi agar tidak jadi alat propaganda oligarki. Wajib transparan tentang siapa pemilik media dan algoritmanya. Kemudian memberi ruang bagi jurnalisme warga. Kekuatan yang kelima yaitu ekonomi dan sumber daya. Kita namakan sebagai Dewan Ekonomi Rakyat. Tugasnya adalah mengawasi agar kebijakan ekonomi, kebijakan energi, pangan, dan sumber daya alam tidak dikuasai segelintir orang. Juga berfungsi sebagai penyeimbang kapitalisme dengan keberpihakan pada rakyat kecil. Anggotanya adalah mayoritas dipilih dari kalangan profesional non-partai. Prinsip utama dari sistem ini, yang pertama adalah digitalisasi dan transparansi.
Artinya semua keputusan pemerintah itu bersifat terbuka berbasis data digital yang bisa diakses publik. Yang kedua, prinsipnya partisipasi publik nyata. Rakyat bisa memberi suara langsung pada isu strategis tanpa menunggu pemilu 5 tahun sekali. Prinsip yang ketiga, adanya keseimbangan kekuasaan 5 arah. Tidak hanya antar lembaga negara, tetapi juga melawan dominasi modal dan media. Dan prinsip yang keempat, etika dan akhlak. Setiap pejabat wajib lulus tes integritas, kesehatan mental, dan spiritual. Ini ide yang saya tawarkan sebagai pengganti dari trias politika yang sudah kita saksikan gagal di dalam ketatanegaraan kita. Mudah-mudahan narasi ini menjadi bahan kita untuk berpikir tentang bagaimana kondisi Indonesia ke depan. Sampai jumpa pada tayangan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.